Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok STK akan menjelaskan proyek terkait yang akan dikerjakan, yaitu tentang rekomendasi tanaman pangan berdasarkan data cuaca dan ketersediaan lahan menggunakan metode SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzan Noviadana dengan IPA 30. Saya Eka Kurnianingsih Lestari dengan NIM 407. Saya Asmanisa Ayu Kasalia dengan NIM 425. Baik, kami akan langsung menjelaskan yaitu terkait model keputusan. Pertama, model keputusannya itu ada kriteria dan bobot, yaitu dengan menentukan kriteria yang relevan dan memberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingan. Selanjutnya, menormalisasi data dengan menyamakan skala data agar dapat dibandingkan dengan adil. Lalu dilakukan perhitungan nilai akhir dengan mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot, kemudian menjumlahkannya untuk setiap alternatif. Kemudian peringkat alternatif dengan menentukan tanaman terbaik berdasarkan nilai tertinggi. Berikut ini adalah flowchart dari metode SAW. Yang pertama itu kita menginisialisasi kriteria dari bobotnya, lalu kita menginisialisasi nilai dari bobot kriteria tersebut, kemudian melakukan normalisasi data, menghitung nilai akhir, dan melakukan perankingan alternatif jenis tanaman. Tawan, kami membuat tabel kriteria yang terdiri dari kriteria kondisi cuaca, curah hujan, ketersediaan lahan, tipe tanah, bawah, musim tanaman, ketersediaan air, intensitas cahaya, lalu pH tanah, dan ketinggian tempat. Ke atas. Lalu untuk bagian kriterianya kami menjadi 3 macam, yaitu seperti ini. Lalu untuk bobotnya dari 100% kami bagi menjadi 3 macam juga, yaitu dengan nilai 60, 30, dan 10. Kemudian kami membuat tabel alternatif kandidat tanaman, yaitu ada tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan singkong. Lalu selanjutnya kami membuat alternatif dari setiap kriteria. Nilai ini itu merupakan nilai bobot dari setiap kriteria yang dimasukkan ke alternatif tanaman dari nilai bobot yang dari 1 sampai 3 tadi. Lalu selanjutnya kami menentukan bobot preferensi, yaitu kami bagi dari total bobot 100% begini. Lalu selanjutnya kami melakukan normalisasi matriks keputusan. Rumus dari normalisasi matriks keputusan sendiri yaitu FIJ sama dengan XIJ dibagi max XJ. Lalu ini merupakan tabel nilai maksimum untuk setiap kriteria karena nilai maksimumnya itu 3. Jadi kami masukkan di informasi ini. Lalu ini merupakan perhitungan dari rumus tadi yang memperoleh hasil seperti ini dari setiap kriteria tanaman. Lalu kami membuat tabel nilai rating ternormalisasi. Hasilnya itu diambil dari rumus yang tadi. Selanjutnya ini merupakan perhitungan nilai preferensi. Rumusnya itu I sama dengan N sigma J sama dengan 1 dalam kurung BJ dikali RJ. Dan ini untuk nilai dari perhitungannya sendiri, yaitu padi menghasilkan nilai 0,934, lalu kemudian jagung menghasilkan nilai 0,719, kedelai menghasilkan nilai 0,684, dan kacang tanah menghasilkan nilai 0,766, dan yang terakhir singkong menghasilkan nilai 0,701. Dan ini untuk rankingannya sendiri, dimana tadi udah hasilnya itu dari atas, sehingga didapatkan hasil rankingan yaitu padi merupakan peringkat pertama, lalu kacang tanah menduduki peringkat kedua, lalu singkong menduduki peringkat ketiga, dan jagung menduduki peringkat keempat, dan yang terakhir kedelai menduduki peringkat 5. Oke, masuk ke bagian model proses. Nah, di sini merupakan model proses untuk level pertama, di mana di sini merupakan proses inti rekomendasi tanaman pangan berdasarkan cuaca dan ketersediaan lahan. Di dalamnya terdapat pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan itu meliputi data cuaca, data ketersediaan lahan, data tanaman pangan. Kemudian untuk yang kedua itu ada analisis data, di mana di dalamnya itu meliputi analisis data cuaca, analisis data lahan, integrasi data cuaca, dan lahan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada pemilihan tanaman, di mana pemilihan ini meliputi pembalihan berdasarkan kriteria dari rekomendasi, kemudian evaluasi karakteristik tanaman, dan selanjutnya yaitu pengurutan tanaman berdasarkan nilai rekomendasi. Untuk bagian rekomendasi, itu merupakan pemberian rekomendasi tanaman yang terbaik setelah hasil perhitungan tadi. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu adalah evaluasi dan pembaruan, di mana evaluasi ini merupakan evaluasi dari hasil rekomendasi dan pengumpulan dari umpan balik pengguna. Kemudian terus ke bawah. Nah, ini merupakan model proses untuk level kedua, di mana ini merupakan penjabaran dari level 1 sebelumnya. Di sini terdapat petani yang melakukan login melalui aplikasi. Kemudian di sini database akan mengecek akunnya apakah sudah ada atau belum. Jika belum, maka nanti petani melakukan pendataan akun terlebih dahulu, baru melakukan login ke aplikasi. Kemudian setelah berhasil login, petani itu bisa memasukkan data lahan yang tersedia secara manual. Kemudian di sistem itu mengumpulkan data lahan, cuaca, dan tanaman yang didapatkan dari data tanaman dari ahli pertanian, kemudian data cuaca dari BMKG, lahan itu dari hasil masukan petani sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan perhitungan data yang telah dimasukkan. Kemudian sistem menghasilkan rekomendasi tanaman dan hasil rekomendasi tersebut ditampilkan ke petani. Oke. Selanjutnya ini adalah desain base data dari sistem kami. Di sini terdapat 5 entitas yaitu cuaca, lahan, tanaman, tanah, dan juga penilaian.
Lalu untuk bagian akhir yaitu desain muka atau UI UX, ini merupakan aplikasi dari tanaman pangan cerdas yang kami kerjakan. Yang pertama itu ada halaman awal, yaitu ada fitur daftar, lalu lanjutkan dengan Apple, lanjutkan dengan Google, atau kalau misalkan sudah memiliki akun, kita bisa langsung klik button masuk. Ini merupakan halaman daftar di mana nanti user dapat mengisikan form yang tersedia untuk mendaftar. Namun jika pengguna telah mempunyai akun, pengguna bisa mengklik button sudah punya akun. Lalu ini merupakan halaman masuk di mana pengguna nanti disuruh untuk memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya ini merupakan halaman dashboard atau halaman awal di mana pengguna nanti dapat mencari tanaman yang ingin pengguna cari, lalu bisa dilihat detail tanamannya itu sendiri. Lalu untuk fitur utamanya itu yaitu ada rekomendasi tanaman. Lalu ini kemudian halaman profil di mana tadi jika kita masuk ke halaman dashboard di klik bagian atas kanan itu, ntar kita akan diarahkan ke halaman profil seperti ini. Ini merupakan halaman masukkan data. Jika tadi kita mengklik button buat rekomendasi tanaman, di mana nanti user-user itu bakal disuruh inputin data dari daerahnya masing-masing terkait tanaman yang ingin pengguna cari. Lalu jika pengguna telah mengisikan secara lengkap, pengguna bisa langsung melanjutkan untuk mencari rekomendasi tanaman. Lalu ini untuk rekomendasi tanaman yang tersedia, yaitu kami membagi menjadi 3 macam, yaitu ada ranking 1, di mana nanti ada nilai SKW yang per tera. Ini ranking 2-nya, dan yang terakhir ada ranking 3. Jika kita mengklik simpan hasilnya, nanti akan diarahkan ke halaman riwayat. Nah, ini merupakan halaman riwayat aktivitas. Ini merupakan riwayat dari pengguna, dari sekian banyaknya pengguna yang telah menggunakan aplikasi ini untuk melakukan rekomendasi tanaman. Pengguna juga bisa menghapus riwayat pengguna jika misalkan pengguna ini ingin menghapus salah satu dari yang diinginkan. Lalu untuk menyimpannya kan pengguna bisa mengklik button simpan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami karena waktunya hanya 5 menit, jadi kami tidak bisa membacakan semuanya dengan lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.